Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik tentang generator arus arah. Yaitu alat yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam proses penyediaan energi listrik maka terjadi konversi dari energi mekanik menjadi energi listrik yang terjadi di bagian pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh generator. Untuk mengetahui bagaimana generator melakukan konversi energi elektromekanik, maka perlu kita mengetahui bagian-bagian dari generator, komponen, konstruksi dari generator. Kalau kita lihat dari diagram gambar, bisa kita lihat bahwa sebuah generator itu ada bagian-bagian yang namanya kaki, komutator, kemudian ada porosnya, ada sikat, ada kutub, ada gandar, ada pelitan medan, ada jangkar konduktor. Ini adalah bagian utamanya. Yang selain bagian ini ada bagian-bagian lain yang secara fungsi adalah bagian untuk mendukung supaya generator itu bisa optimal bekerja mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Dari bagian-bagian utama ini nanti akan bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu bagian yang berputar dan bagian yang tidak berputar. Di bagian yang berputar yang mengikuti putaran turbin, ya, karena nanti generator ini kan dihubungkan seporos dengan turbin. Nah, perputaran turbin akan memutar bagian dari generator. Sedangkan bagian yang lain adalah bagian yang tidak berputar. Yang bagian yang tidak berputar ini nanti pada tipe tertentu adalah bagian yang menghasilkan medan magnet, walaupun pada tipe yang lain bisa sebaliknya. Bagian yang berputar adalah yang menghasilkan medan magnet. Jadi nanti macam-macam tipenya. Sementara yang akan kita bahas di sini adalah generator yang bagian tidak berputarnya yang menghasilkan medan magnet, sedangkan bagian berputarnya yang menghasilkan energi listrik. Nah, ini bisa kita lihat bagian-bagian atau penampang dari sebuah generator. Di bagian tengahnya adalah yang berputar, yang namanya armatur. Nah, kemudian ada armatur konduktor, ada komutator, ada brush, walaupun brush nanti tidak berputar. Di sekitarnya ada pole, kutub, ya, kutub magnet, kemudian ada belitan medan, field winding, kemudian ada terminal box di bagian luar, dan ada rumahnya generator atau yoke, atau nanti ada yang menamainya dengan nama jangkar. Nah, ini adalah bisa kita lihat gambaran yang lain. Nah, bagian yang berputar ini yang di tengah-tengah, yang satu poros dengan turbin, yaitu armaturnya. Yang di sekitar armatur ada kutub-kutub medannya. Dalam hal ini ada 4 kutub medan, US, ya, utara, selatan, utara, selatan. Jadi dari gambaran tadi, maka bisa kita
kelompokkan bahwa generator nanti, ya, generator arus arah itu akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bagian yang tidak berputar, yang statis, makanya dinamakan stator. Kemudian yang bagian kedua yang berputar, yang berotasi maka namanya rotor. Di antara keduanya, agar tidak saling menempel, tidak saling bergesekan, maka harus dipisah oleh celah udara. Jadi celah udara ini dianggap sebagai bagian dari konstruksi sebuah generator, walaupun ya bukan harus ada ada bagian tertentu, tapi pokoknya celah. Cuma celah udara ini nanti juga menjadi penentu terhadap besar kecilnya efisiensi dari sebuah generator. Nah, kalau celah udara ini terlalu lebar, efisiensinya juga kurang bagus. Kalau terlalu sempit juga bisa menyebabkan losses, sehingga efisiensinya juga menurun. Oleh karena itu, celah udara ini juga akan perlu dipertimbangkan seberapa jaraknya, seberapa lebarnya agar menghasilkan efisiensi maksimum. Nah, dari 3 bagian ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang tidak berputar, yaitu stator. Nah, stator dari generator arus arah ini memiliki 3 bagian, yaitu rumahnya yang tadi dinamakan dengan nama yoke, atau di sini diberi nama gandar sebagai rumahnya generator. Kemudian yang kedua, nempel pada gandar, pada yoke tadi adalah kutub medan. Sesuai dengan namanya, kutub medan ini adalah penghasil medan magnet. Dan bagian yang ketiga adalah sikat sebagai pengumpul energi listrik atau penerus energi listrik dari kumparan rotor menuju ke terminal blok untuk nanti diteruskan ke jaringan, ke konsumen. Nah, yang namanya, nah ini gambaran namanya gandar. Rumahnya generator ini terdiri atas terminal box, yaitu bagian dari generator yang akan menghubungkan antara bagian dalam generator dengan jaringan di luar generator. Nah, namanya terminal box. Yang nanti dari terminal box inilah akan keluar tegangan terminal. Nah, tegangan terminal yang berasal dari tegangan yang dibangkitkan oleh rotor, oleh kumparan rotor di dalam pada generator itu. Kemudian ada kaki gandar. Karena di dalam beroperasinya nanti rotornya berputar, maka itu akan menimbulkan getaran, sehingga generator itu harus dibuat sedemikian rupa agar generator itu berada dalam posisi yang stabil ketika beroperasi. Oleh karena itu perlu punya kaki yang disekrup secara kuat ke landasan di bawahnya, sehingga ketika diputar oleh turbin, generator ini tidak mengalami perubahan posisi, ya, tidak bergeser, tidak tergoyahkan. Nah, kemudian ada yang namanya lifting aid, ya, mata untuk mengangkat, tempat untuk mengangkat, karena antara tempat pembuatan sama tempat digunakannya generator itu kan bisa jadi dari tempat yang berbeda, sehingga supaya tidak merusakkan bagian-bagian dari generator itu ketika dipindahkan, maka ada bagian yang difungsikan untuk barangkali diikat, ya, sehingga ketika dipindahkan tidak merusakkan generatornya. Inilah bagian yang
bagian dari stator yang tidak ikut berputar. Pada gandar tadi akan menempel kutub medan. Yang dalam kutub medan sebagai penghasil medan magnet nanti terdiri atas kumparan medan, yang fungsinya kumparan medan ini adalah penghasil medan magnet pada saat di dalam kumparan medan itu dialiri oleh arus listrik. Dalam hal ini nanti arus listriknya bisa berasal dari luar atau berasal dari generator itu sendiri. Tapi yang pasti kumparan medan ini harus dialiri oleh arus listrik untuk bisa menghasilkan medan magnet. Kemudian ada inti kutub yang ada di dalam kumparan medan yang berfungsi untuk menguatkan medan magnet. Jadi kalau kumparan medan penghasil medan magnetnya, maka inti kutub menguatkannya sehingga medan magnetnya menjadi semakin besar, semakin kuat. Karena besar kecilnya energi yang dibangkitkan oleh generator sangat bergantung kepada besarnya medan magnet. Kemudian bagian yang ketiga adalah sepatu kutub yang berfungsi untuk mengarahkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan agar arah medan magnet itu nanti terpotong oleh kumparan jangkar secara tegak lurus, sehingga harus dibuat sedemikian rupa secara konstruksi sepatu kutub nanti menghasilkan medan magnet yang keluar dari sepatu kutub tegak lurus dengan geraknya kumparan jangkar. Nah, kalau pada generator-generator kecil barangkali bisa menggunakan magnet permanen sehingga tidak membutuhkan kumparan medan. Yang ada hanya inti kutub atau magnetnya sendiri dan sepatu kutub. Tapi pada generator-generator yang punya power besar, berdaya besar tentunya untuk menghasilkan daya yang besar membutuhkan medan magnet yang kuat. Oleh karena itu digunakanlah elektromagnet, karena dengan menggunakan elektromagnet nanti medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik bisa diatur menjadi medan magnet yang kuat sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Dan tentunya dengan digunakannya elektromagnet ini nanti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Di antara kelebihan digunakannya elektromagnet, magnet yang berasal dari arus listrik adalah bahwa kuat medan yang dihasilkan dapat diubah dengan cara mengubah arus listrik yang mengalir pada kumparan, seperti yang kita pelajari dalam hukum-hukum dasar konversi energi elektromagnetik. Dalam hal ini adalah hukum Biot-Savart, bahwa besar kecilnya medan magnet itu bergantung kepada kuat arus. Ya, rumusnya B sama dengan K mu 0 I N per R. Maka kalau I-nya diubah akan bisa menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Ya, dengan demikian salah satu kelebihan dari elektromagnet adalah medan magnetnya bisa diatur besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan, karena tidak selamanya generator itu harus menghasilkan energi besar, tergantung dari kebutuhan konsumennya. Yang kedua, dengan menggunakan elektromagnet maka nanti arah medan magnetnya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Kutub-kutub utara dan kutub selatan dari kutub medannya nanti bisa dibolak-balik dengan cara mengubah arah arus. Nah, jadi kalau semula kutub utara di sebelah kiri misalnya, kutub selatan di sebelah kanan, maka bisa dibuat yang sebaliknya dengan cara membalik arah arus yang mengalir di dalam kumparan itu.
kelebihan yang lain adalah kalau pada magnet permanen, untuk menghasilkan kuat magnet yang besar atau medan magnet yang kuat, maka harus punya ukuran dimensi yang besar agar magnet-magnet elementer pada kutub magnet itu lebih banyak. Jadi besarnya kekuatan medan magnet pada magnet permanen itu ditentukan oleh berapa banyak magnet elementer yang ada di dalam kutub magnet. Kan itu untuk membuat magnet elementernya semakin banyak, maka ukurannya harus diperbesar. Tapi dengan menggunakan elektromagnet, maka untuk menghasilkan medan magnet yang kuat tidak harus dengan ukuran yang besar. Cukup dengan ukuran yang lebih kecil, tapi arus yang mengalir di dalamnya yang diperkuat. Nah, sehingga ukurannya kecil tapi bisa menghasilkan medan magnet yang besar. Itu diantara kelebihan yang dimiliki oleh elektromagnet. Ini gambaran dari kutub medan. Di bagian luarnya adalah lilitan penguat, kemudian tengah-tengahnya adalah inti kutub, dan nanti di bagian bawahnya adalah sepatu kutub. Lilitan penguat adalah bagian dari kutub medan yang menghasilkan medan magnet yang kemudian diperkuat oleh inti kutub, di mana inti kutubnya ini berfungsi sebagai penguat medan magnet, karena itu harus berasal dari bahan yang bersifat ferromagnetik. Dan bagian yang ujung adalah sepatu kutub yang berfungsi untuk mengarahkan medan magnet agar selalu tegak lurus dengan arah geraknya konduktor jangkar. Nah, ini kalau kita lihat gambaran sebuah lilitan penguat medan, penghasil medan magnet. Terdiri atas kerangka, tempat untuk membelitkan kumparan, walaupun kadang-kala bisa tidak perlu kerangka, seperti pada gambar sebelah kanan, langsung dibelitkan saja, sehingga tidak membutuhkan kerangka. Kemudian kumparan kawatnya sendiri terbuat dari bahan tembaga yang akan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada saat dialiri oleh arus listrik. Nah, salah satu losses yang bisa timbul di dalam elektromagnet, dan ini menjadi salah satu kelemahan dari digunakannya elektromagnet adalah dengan adanya arus mengalir pada kumparan, maka kumparan itu akan menjadi lama-kelamaan akan timbul panas dan panasnya akan terakumulasi, maka terjadilah losses panas yang karena terjadi di kumparan terbuat dari tembaga, maka nanti lossesnya dinamakan dengan losses tembaga. Salah satu losses yang ada pada mesin konversi energi elektromagnet. Bagian yang kedua tadi adalah bagian yang fungsinya untuk menguatkan medan magnet, yaitu inti kutubnya yang terbuat dari bahan yang bersifat ferromagnetik, misalnya bisa ferrum, besi, kobalt, atau nikel. Tapi tentunya berdasarkan harga, maka yang banyak digunakan adalah Fe, besi lunak. Karena bersifat ferromagnetik, maka inti kutub ini akan bisa membuat medan magnet semakin rapat, maka akan menjadi semakin kuat. Hanya saja digunakannya inti kutub ini bisa menimbulkan dampak samping yang menjadi kelemahan dari elektromagnet, yaitu di dalam inti kutub ini akan dapat timbul arus pusar, arus yang berputar-putar dalam sebuah logam yang mengalami perubahan medan magnet.
Dan arus pusar ini akan bisa menyebabkan timbulnya panas di dalam inti. Karena itulah lossisnya dinamakan dengan lossis inti, karena terjadi dalam inti kutub. Nah, agar lossis yang disebabkan oleh arus pusar ini tidak terlalu besar, walaupun tidak mungkin ditiadakan sama sekali, maka penanggulangannya meminimalkan lossis pada inti kutub ini adalah menjadikan inti kutubnya itu berkeping-keping, ya, dibuat lembaran-lembaran tipis yang kemudian antara lembaran-lembaran tipis itu disatukan kembali, hanya saja di antara setiap lembarannya diisolasi, sehingga arus dari satu lempeng tidak bisa ke lempeng yang lain. Arus pusar dari satu lempeng tidak bisa pindah ke lempeng yang lain. Oleh karena itu arus pusarnya menjadi lebih kecil. Karena arus pusar hanya akan terjadi pada penampang yang tipis pada inti kutub. Ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan lossis inti yang disebabkan oleh arus pusar. Nah, ini nanti menggambarkan inti kutub itu akan ditempelkan pada gandar. Karena itu dengan gandar yang stabil, inti kutubnya, kutub medannya nanti ya akan menjadi stabil juga, sehingga ketika terjadi gerak putar pada jangkar tidak berpotensi menyebabkan terjadinya gesekan antara rotor dengan inti kutubnya. Bagian yang ketiga dari inti kutub tadi adalah sepatu kutub, ya, pole shoe, di mana konstruksi dari sepatu kutub ini kelengkungannya mengikuti ukuran dari inti rotornya, ya, dari jangkarnya, sehingga nanti karena kelengkungannya mengikuti kelengkungan dari inti jangkarnya, maka kalau ada medan magnet yang keluar dari inti kutub nanti, yang melalui sepatu kutub akan keluar secara tegak lurus menuju ke pusat jangkar. Oleh karenanya, karena selalu tegak lurus berimpit dengan jari-jari, maka akan selalu tegak lurus dengan arah gerak konduktor yang ada di jangkar. Karena arah gerak konduktor nanti akan searah dengan garis singgung lingkaran. Kan itulah dengan membuat ujung inti kutubnya menjadi sepatu kutub, maka akan menghasilkan GGL yang maksimum. Nah, karena antara arah gerak dan medan magnet selalu saling tegak lurus, sehingga sinus tetanya akan bernilai sama dengan 1 atau maksimum. Ini gambaran sebuah inti kutub berada di sekitar rotor. Ya, ada 4 inti kutub antara O, S, O, S. Nah, ini dengan posisi ya kelengkungannya mengikuti kelengkungan dari jangkar, maka nanti arah medan magnetnya selalu menuju ke pusatnya jangkar. Bagian lain yang tidak berputar pada stator adalah sikat atau brush. Nah, ini dalam gambar bisa kita lihat ada 2 sikat. Akan selalu ada minimal 2 sikat. Di sebelah kiri ada sikat, di sebelah kanan ada sikat. Yang sikat ini harus selalu nempel ke komutator, ya, di mana komutator ini nempel ke sumbu, ya, ke aksel, ya. Sehingga ketika sumbunya muter, komutatornya muter, sedangkan sikat nempel ke komutator tidak ikut berputar, tapi harus saling nempel ya, supaya arus dari komutator nanti bisa dialirkan menuju ke sikat untuk diteruskan ke terminal generator. Jadi
Sikat ini akan berfungsi menyalurkan energi listrik dari kumparan jangkar menuju ke terminal box ya, dari generator untuk kemudian diteruskan ke jaringan menuju ke pengguna. Nah, karena itulah sikat tidak boleh tidak nempel. Kalau tidak nempel berarti energi listrik yang terkumpul di komutator tidak tersalurkan. Nah, karenanya nanti seringkali sikat ini akan mudah mengalami keausan. Aus karena bergesekan dengan benda berputar. Karenanya seringkali sikat ini harus diganti agar bisa nempel diupayakan nempel terus. Sebab kalau aus tidak diganti nanti bisa tidak nempel. Ini gambaran yang lain antara nempelnya sikat dengan komutator. Nah, ini yang lebih lengkap atau yang lebih detail ya dari bagian sikat. Nah, sikat karbonnya yang nempel ke komutator adalah yang di tengah ini, terbuat dari bahan karbon yang untuk agar dia selalu nempel dia didorong oleh pegas. Ya, pegas ini gunanya untuk mendorong agar sikat karbon selalu nempel. Yang ketegangan, dorongan dari pegas bisa diatur ya, agar kalau misalnya sudah berkurang karena aus sehingga ada kecenderungan tidak nempel, maka bisa diatur penyetel tegangannya diperbesar. Sedangkan sikat karbon terhubung ke ke jaringan atau nanti ke terminal box harus dengan tali yang lentur. Karena apa? Karena sikat ini nanti kadang-kala bisa bergetar maju atau mundur atau jaraknya bisa berubah. Sehingga sambungannya harus kendor, lentur. Supaya nanti kalau sikatnya ini bergerak, tidak menyebabkan sambungannya menjadi terputus. Itulah tadi tentang stator. Yang berikutnya adalah tentang bagian yang berputar. Rotor yang terdiri juga atas 3 bagian. Inti rotor yang nanti akan menguatkan medan yang dihasilkan oleh pada sekitar rotor, pada sekitar kumparan jangkar. Maka inti rotor itu bisa membuat medan magnetnya semakin kuat. Kemudian kumparan jangkar yang akan berfungsi sebagai penghasil energi listrik. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik itu terjadinya di kumparan jangkar. Kemudian komutator sebagai penghubung antara stator dengan rotor melalui sikat. Inilah gambaran inti jangkar, yang pada inti jangkar ini nanti akan dihubungkan ke poros. Disatukan dengan poros yang karena porosnya muter maka inti jangkarnya ini akan ikut. Nah, untuk itu agar dipastikan setiap poros muter inti rotornya berputar, maka pada bagian yang terhubung ke poros ini ada namanya kiwi ya, yaitu pengunci, sehingga dipastikan setiap putaran rotor akan menyebabkan putaran inti rotor yang akan membawa perputaran pada kumparan jangkarnya. Di bagian luarnya ada lubang-lubang yang dinamakan dengan nama slot, ya, yang fungsinya adalah untuk membelitkan kumparan jangkar. Kumparan jangkar nanti akan berada dalam slot yang dalam satu slot bisa terdiri atas banyak kumparan jangkar yang dibelitkan di dalamnya. Kemudian juga ada lubang udara. Nah, karena nanti di dalam inti jangkar ini bisa juga timbul losis panas karena inti, ya, karena terbuat dari bahan ferromagnetik, maka panas itu harus dibuang supaya tidak terakumulasi terus-menerus sehingga menyebabkan panas yang tinggi. Karena itu panasnya bisa dibuang melalui lubang-lubang udara sehingga
pada satu saat tidak lagi terjadi kenaikan temperatur. Karena antara panas yang dibangkitkan dengan panas yang dibuang melalui lubang udara ini bisa sama. Jadi sama halnya dengan inti kutub tadi, inti rotor ini juga terbuat dari bahan yang bersifat ferromagnetik. Yang karena itu agar tidak terlalu besar arus pusar yang menyebabkan losis panas di dalam inti, maka juga harus dibuat berkeping-keping sama dengan inti kutub. Dengan demikian nanti losisnya menjadi lebih kecil. Di inti rotor inilah nanti kumparan jangkar akan dibelitkan, yaitu di bagian slotnya. Terhubung dengan poros untuk mengakibatkan terjadinya gerak putar. Pada inti jangkar tadi dibelitkanlah kumparan, di mana jumlah total kumparan pada sebuah generator ini akan sangat bergantung kepada berapa jumlah slotnya, jumlah alurnya yang ada pada inti jangkar. Kalau jumlah slotnya banyak, maka dimungkinkan jumlah konduktor pada jangkarnya nanti juga menjadi lebih banyak. Nah, dalam hal membelitkan kumparan jangkar pada inti jangkar tadi atau inti rotor tadi bisa dilakukan dengan dua bentuk belitan, di mana masing-masing belitan nanti akan punya hasil yang berbeda. Belitan pertama dinamakan dengan nama belitan gelung, yang dengan dibelitkan gelung nanti maka generator itu akan menjadi generator yang menghasilkan arus yang lebih tinggi. Arusnya menjadi arus yang besar. Sebaliknya, untuk agar arusnya tidak besar tapi tegangannya yang lebih besar, maka belitannya dilakukan dengan cara membelitkan dalam bentuk belitan gelombang. Jadi kalau untuk power yang sama, ya, pada saat generator itu dibelitkan dengan belitan gelung, maka tegangannya lebih rendah, arusnya yang tinggi. Sebaliknya kalau dengan menggunakan belitan gelombang, maka untuk power yang sama, tegangannya tinggi, arusnya yang lebih rendah. Nah, bentuk dari belitan masing itu kalau untuk belitan gelung atau istilahnya belitan lap, maka bisa kita lihat ini ada belitan kumparan dengan ujungnya masing-masing. Yang kalau berupa belitan gelung, maka ujung dari belitan itu, ujung dari kumparan jangkar itu, setelah diputar atau dibelitkan berulang-ulang untuk menghasilkan konduktor yang lebih banyak, maka ujung-ujungnya harus dihubungkan ke dua segmen komutator yang saling berdekatan, yang hanya dipisahkan oleh sebuah pemisah isolator, ya, supaya antara keduanya tidak nyambung sehingga arus dari satu segmen tidak mengalir menuju ke segmen yang lain. Nah, nanti dari segmen ini arusnya akan diteruskan oleh sikat. Jadi ujung-ujung dari belitannya ya, ini terhubung ke dua segmen bertetangga. Tidak ada segmen pemisahnya. Ini seperti bisa dilihat, ya, ujung yang merah terhubung ke segmen nomor 1 dan nomor 2. Kemudian terrangkai seri ya, dengan belitan warna hijau yang terhubung ke segmen 2 dan segmen 3. Karena itulah nanti di sini terjadi pembelitan, ya, dinamakan dengan pembelitan gelung atau lap winding.
Dalam diagram yang lebih lengkap bisa kita lihat di sini pembelitan secara belitan gelung. Bisa kita urut misalnya pada segmen nomor 1 dihubungkan ke sebuah konduktor yang terhubung ke konduktor nomor 1. Nah, ini yang di bagian depan. Kemudian yang A, B, C, dan seterusnya ini adalah sambungan di bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya dari inti jangkar itu, di bagian belakangnya terhubung dari dari konduktor nomor 1 ke A, ya, ini sambungan A menuju ke konduktor nomor 10. Yang kemudian dari konduktor nomor 10 ini terhubung ke segmen nomor 2. Sehingga dari 1 ke A ke nomor 2. Dan kalau kita urut lagi dari 2 ke konduktor nomor 3 ke sambungan B di bagian belakangnya, kemudian ke konduktor nomor 12 terhubung ke segmen nomor 3. Jadi selalu akan terhubung ke segmen yang berdekatan satu sama lain. Dan dari pembelitan semacam ini nanti maka akan dihasilkan minimal 4 cabang atau 4 garis edar paralel, 4 cabang paralel. Jadi tadi nomor 1 terhubung ke 10, 10 ke 3, ke 12 dan seterusnya. Nah, karena itulah dengan cabang yang lebih banyak maka arus yang keluar bisa lebih besar. Andaikan setiap cabang ini menghasilkan arus 1 ampere, karena ada 4 cabang, maka arus yang keluar menjadi 4 ampere. Dan kalau cabangnya lebih banyak lagi, berarti arusnya bisa lebih besar lagi. Karena cabangnya bisa 4, bisa 6, bisa 8, jadi bisa lebih banyak percabangannya. Dari garis edar paralel adalah percabangan yang timbul lebih dari atau minimal sama dengan 4. Kemudian belitan yang kedua dibuat dalam bentuk belitan gelombang. Yang bedanya dengan belitan gelung adalah kalau pada belitan gelombang ujung-ujung lilitannya setelah diputar dibelitkan pada inti jangkar tadi di bagian slotnya, maka ujung-ujung yang tersisa dihubungkan ke 2 segmen yang saling berjauhan, tidak berdekatan tapi berjauhan, yang jaraknya diistilahkan dengan berjarak 360 derajat listrik, yang nanti pada aplikasinya 2 segmen ini akan saling berseberangan letaknya. Sebagaimana nanti ya, di dalam rangkaian lengkapnya. Nah, ini contoh pembelitan di mana antara ujung yang satu dengan ujung yang lain ini terhubung ke 2 segmen yang saling berjauhan. Lebih jelasnya lagi bisa kita lihat pada jadi selalu akan berada di 2 segmen yang berseberangan letaknya. Ini pembelitan gelombang. Dan dari cara pembelitan ini akan selalu dihasilkan 2 garis edar paralel saja. Sehingga dengan hanya terbagi menjadi 2 garis edar paralel, tegangan yang dihasilkan menjadi lebih besar. Ya, karena konduktornya tidak terbagi-bagi menjadi banyak cabang. Sehingga hanya mengisi di 2 cabang, maka dengan jumlah konduktor yang sama, andaikan dibelitkan gelombang, maka setiap cabangnya bisa terdiri atas lebih banyak konduktor. Tapi kalau dibelitkan dengan belitan gelung, maka setiap cabangnya akan hanya terisi oleh lebih sedikit konduktor, sehingga tegangannya rendah. Nah, kalau ini tegangannya lebih tinggi. Bagian yang ketiga dari rotor adalah komutator. Nah, ini gambaran komutator, segmen komutator. Yang jumlah segmen komutator ini akan menentukan ya,
berapa ujung konduktor yang terhubung ke segmen komutator. Nah, ini adalah belitan jangkarnya yang dibelitkan di slot dari inti jangkarnya. Jadi nanti setiap satu segmen terhubung hanya dengan satu kumparan jangkar antara segmen yang satu dengan segmen yang lain tidak boleh saling terhubung agar tidak terjadi hubung singkat. Nah, ini gambaran setiap segmennya tadi. Nah, komutator ini berfungsi untuk menampung energi listrik yang dihasilkan oleh kumparan jangkar sebelum energi listrik itu nanti akan diteruskan oleh komutator kepada sikat. Maka selama belum ketemu dengan sikat, belum kontak dengan sikat, energi listrik itu akan tersimpan sementara di dalam segmen-segmen komutator. Baru nanti ketika setiap segmen kontak ketemu dengan sikat, energi listriknya akan diteruskan ke sikat untuk kemudian diteruskan menuju ke terminal generator, dan dari terminal generator energi listrik akan diteruskan menuju ke jaringan. Itu tadi tentang konstruksi dari generator. Nah, sekarang cara kerjanya bagaimana sehingga energi mekanik bisa berubah menjadi energi listrik. Dari gambar bisa kita lihat adanya dua buah konduktor, yang satu berada di sebelah kiri, yang satu berada di sebelah kanan, yang diputar mengikuti arah putaran medan jarum jam. Nah, di sekitarnya ada medan magnet yang dihasilkan oleh dua kutub utara di sebelah kanan, kutub selatan di sebelah kiri, sehingga arah medan magnetnya dari arah kanan menuju ke arah kiri. Oleh karena itu, ketika terjadi gerak putar oleh turbin berputar akan memutar konduktornya generator, akan memutar jangkarnya generator, maka sebelah kiri pada saat bergerak mengikuti arah putaran jarum jam akan bergerak ke atas, sebelah kanan akan bergerak ke bawah. Ketika sebelah kiri bergerak ke atas, maka akan terjadi perpotongan antara arah gerak konduktor dengan medan magnet. Sehingga dengan kaidah tangan kanannya nanti akan bisa mengakibatkan terjadinya arus induksi pada setiap konduktor. Karena terjadi perpotongan antara konduktor dengan medan magnet. Arus yang timbul pada konduktor-konduktor itu nanti kemudian dialirkan menuju ke segmen komutator. Setiap satu ujung konduktor terhubung dengan satu segmen. Nah, dari segmen komutator nanti arus akan diteruskan menuju ke sikat. Yang kalau segmennya terbelah, maka sikat hanya akan menerima arus dari konduktor pada saat berada di posisi yang sama. Sehingga sikat ini hanya menerima arus dengan arah arus yang sama. Sikat atas hanya menerima arus dari konduktor yang berada di sebelah kanan, sikat bawah meneruskan arus dari konduktor ketika berada di sebelah kiri. Karena itulah yang keluar dari sikat-sikat ini nanti adalah arus dengan arah yang sama atau arusnya berupa arus searah. Maka dari itu generator dengan konstruksi seperti ini adalah generator yang menghasilkan arus searah. Arah arusnya tadi bisa dicari berdasarkan kaidah tangan kanan. Seperti yang dijelaskan di pembahasan tentang hukum-hukum dasar konversi energi elektromagnetik. Nah, dengan berputarnya rotor tadi, maka akan terjadilah konversi.
energi mekanik menjadi energi listrik. Yang energi listrik yang timbul atau yang dibangkitkan nanti diawali dengan timbulnya tegangan yang dibangkitkan oleh jangkar. Tegangan yang dibangkitkan oleh jangkarnya generator. Yang besarnya tegangan dibangkitkan oleh generator nanti sesuai dengan hukum Faraday adalah BLV, mestinya lengkapnya BLV sin theta, tapi karena arahnya gerak jangkar tadi selalu memotong tegak lurus medan magnet yang keluar dari sepatu kutub, maka GGL yang timbul akan dapat selalu maksimum, sehingga hanya hasil kali dari B, L, dan V. Jadi besarnya GGL nanti bergantung kepada medan magnetnya, panjang konduktornya, dan kecepatan geraknya. Yang ternyata ketika dilakukan pengukuran dalam sebuah eksperimen, diperoleh bahwa tegangan yang timbul pada suatu konduktor, pada sebuah konduktor yang bergerak memotong medan magnet di dalam pada sebuah generator itu akan sebesar 1 volt. Manakala konduktor itu memotong garis-garis gaya magnet yang jumlahnya sebanyak 10⁸ dalam waktu 1 detik. Jadi 10⁸ garis gaya magnet. 100 juta dipotong oleh konduktor secara tegak lurus dalam waktu 1 detik, maka GGL yang timbul akan sebesar 1 volt. Nah, oleh karena itu bisa dirumuskan bahwa GGL rata-rata yang timbul nanti akan sama dengan flux dibagi dengan waktu. Kalau fluxnya lebih banyak, maka GGL-nya lebih besar. Kalau waktu memotongnya lebih singkat, maka GGL-nya menjadi lebih besar. Hanya saja karena jumlahnya tadi adalah 10⁸, padahal tegangannya 1 volt, maka dalam persamaannya harus dibagi dengan 10⁸, supaya flux 10⁸ dibagi T1 akan sama dengan 1 volt. Ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh setiap satu konduktor. Jumlah flux dinamakan dengan atau dinyatakan dalam satuan Maxwell. Setiap satu garis gaya dinamakan 1 Maxwell. Nah, selain menggunakan satuan Maxwell, seringkali flux nanti menggunakan satuan Weber. Yaitu apabila jumlah konduktornya sebanyak 10⁸ itu dinamakan dengan 1 Weber. Artinya 1 Weber itu setara dengan 10⁸ Maxwell. Satuan waktu harus dalam satuan detik. Inilah GGL yang timbul dari konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Tentunya generator tidak hanya memiliki satu konduktor, tapi punya banyak tidak hanya punya satu konduktor pada jangkarnya. Nah, ini akan bergantung kepada berapa banyak konduktor yang ada dalam jangkar. Yang jumlah konduktor dalam jangkar nanti akan bergantung kepada jumlah slotnya. Di samping itu, di dalam generator juga tidak hanya terdiri atas satu kutub. Nah, karena itu kekuatan medan magnetnya bergantung kepada jumlah kutub yang ada dalam konduktor, di dalam rotor. Jumlah kutub yang ada pada stator. Sedangkan jumlah konduktornya yang ada pada jangkar, ini jangkarnya nanti bergantung kepada jumlah slot yang setiap slot isinya berapa. Misalnya satu slot isinya 10, maka kalau slotnya sebanyak 100, berarti akan ada konduktor sebanyak 100 kali 10 sama dengan 1000, yang jumlah konduktor dinyatakan dengan Z. Makin banyak konduktornya,
makin besar GGL yang akan ditimbulkan. Kemudian berdasarkan cara pembelitannya nanti, maka jumlah garis edar paralelnya bisa hanya 2 kalau pembelitannya berupa pembelitan gelombang atau lebih dari 2 kalau belitannya belitan gelung, dan jumlah garis edar paralel itu dinyatakan dengan A, dilambangkan dengan A. Karenanya dengan kecepatan putar sebesar N putaran per menit, maka tegangan yang dibangkitkan oleh generator nanti bisa dinyatakan dengan EG sama dengan jumlah kutub dikali jumlah fluk yang dihasilkan oleh masing-masing kutub. Jadi fluk di sini adalah fluk tiap kutub. Yang dengan dikalikan jumlah kutubnya maka menjadi fluk total yang dibangkitkan oleh kutub medannya. Kemudian Z tadi adalah jumlah konduktornya yang akan terbagi menjadi A paralel. Ya, jadi kalau 1000 konduktor tadi dibelitkan dengan belitan gelombang, berarti masing-masing serinya terdiri atas 500. Nah, karena hanya terbagi menjadi 2 cabang saja. Kemudian N dalam satuan RPM. Nah, jumlah putaran tiap menit. Padahal dalam persamaan umumnya tadi harus tiap detik. Oleh karena itu, dengan satuan RPM, maka N harus dibagi dengan 60. Nah, satu putaran tiap detik itu setara dengan 1/60 RPM. Inilah persamaan GGL yang dibangkitkan oleh generator. Ini contoh soal untuk dikerjakan menjadi tugasnya. Nah, berdasarkan bagaimana medan magnet dibangkitkan oleh generator, nanti generator itu ada beberapa tipe, ada beberapa jenis. Di antaranya ada generator yang dinamakan dengan nama generator berpenguatan bebas, yaitu sebuah generator yang antara kumparan jangkar dengan kumparan medannya tidak terhubung, terpisah satu sama lain. Nah, kalau gambar lingkaran dan kotak ini menggambarkan jangkar, lingkaran ini adalah inti kutubnya, sedangkan kotaknya ini adalah sikatnya. Yang kumparan jangkarnya nanti punya resistansi kumparan yang disingkat dengan RA. Maka kumparan medan punya resistansi RF. Antara keduanya tidak terhubung satu sama lain, sehingga dinamakan dengan berpenguatan terpisah. Kenapa? Karena kuat medan yang dihasilkan oleh kumparan medan nanti terpisah sumbernya dari kumparan jangkarnya. Maka pada saat generator jangkarnya diputar oleh putaran turbin melalui poros, terjadilah GGL yang dibangkitkan pada jangkar itu, yang GGL pada jangkar nanti akan menyebabkan timbulnya tegangan terminal pada terminal box, di mana antara EG, tegangan yang dibangkitkan oleh jangkar, tidak akan sama dengan tegangan pada terminalnya karena adanya losses. Ada energi yang hilang pada saat arus listrik itu mengalir melalui kumparan jangkar. Dari terminal box nanti dihubungkan ke konsumen dengan beban sesuai dengan penggunanya. Maka dalam keadaan ada beban, maka timbullah arus mengalir dari jangkar. Jadi arus dari jangkar hanya akan timbul manakala sudah ada rangkaian tertutup, ada konsumen yang menggunakan energi listrik dari generator itu. Nah, dalam hal ini maka seluruh arus jangkar akan mengalir ke beban, karena dari jangkar ke beban tidak ada percabangan. Karena itu dapat dibuat
persamaan hubungan antara parameter-parameter yang ada pada generator tipe ini adalah bahwa EG, ya, energi tegangan yang dibangkitkan oleh jangkar nanti, selain akan menyebabkan tegangan pada terminal sama dengan tegangan terminal, maka juga sebagian diantaranya akan hilang. Akan terjadi rugi tegangan pada kumparan jangkar, yaitu sebesar IA kali RA. Karena diketahui bahwa setiap ada arus yang mengalir pada kumparan sekecil apapun, maka terjadilah panas pada kumparan itu, pada resistan itu, dan itu menyebabkan losses. Di samping itu juga timbul losses pada kontak antara sikat dengan komutator, yang dinamakan dengan rugi tegangan pada sikat. Ya, karena sikatnya diem, komutatornya berputar, maka berpotensi timbulnya losses tegangan. Oleh karenanya, tegangan terminal adalah sebagian dari tegangan yang dibangkitkan oleh jangkarnya. Sedangkan arus yang mengalir pada kumparan medan ditentukan oleh berapa besar tegangan sumber penghasil medan magnet. Jadi untuk tipe ini kumparan medannya harus terhubung ke sumber tegangan tersendiri agar dari sumber tegangan nanti bisa mengalir arus pada kumparan medan sehingga kumparan medan akan menghasilkan medan magnet seperti yang dibahas di hukum Biot-Savart. Besar kecilnya arus ini akan dapat diubah oleh perubahan hambatan variabel, hambatan yang divariasikan, hambatan geser. Sehingga ketika hambatan gesernya besar, arus mengalir pada kumparan medannya kecil, sehingga flux yang dibangkitkan juga kecil. Nah, daya keluaran dari generator adalah berapa besar arus yang mengalir dari jangkar menuju ke beban dikalikan dengan tegangan terminalnya. Sehingga POut, ya, daya keluaran dari generator ini akan sangat bergantung kepada tegangan pada terminalnya dan berapa besar arus yang keluar dari jangkarnya. Generator tipe ini punya kekurangan, yaitu ketika arus yang berasal dari kumparan sumbernya, dari tegangan sumbernya, tegangan medannya habis atau berkurang, maka kumparan medan juga akan mengalami penurunan kuat medan, sehingga GGL yang dihasilkan nanti juga akan mengalami penurunan. Tentunya ini kontradiktif bahwa sebuah generator sebagai penghasil energi listrik tapi menjadi tidak maksimal dalam menghasilkan energi listrik karena bergantung kepada sumber energi listrik lain. Sementara semestinya bisa memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan oleh kumparan jangkarnya sendiri. Oleh karena itulah kemudian muncul tipe yang dikenal dengan generator berpenguatan sendiri. Ya, menggunakan energi listrik dari dirinya sendiri untuk menghasilkan medan magnet, sehingga tidak menggantungkan kumparan medannya dari sumber energi di luar generator itu sendiri. Dengan cara menyambungkan antara kumparan medan itu dengan terminal generatornya. Karena itu ada beberapa cara menyambungkan kumparan jangkar dengan kumparan medan, maka generator berpenguatan sendiri ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah generator berpenguatan sendiri yang antara kumparan medan dan kumparan jangkarnya terangkai secara seri, ya, tidak ada percabangan antara
keduanya, karena itulah dinamakan dengan generator tipe seri. Dalam keadaan belum ada beban, maka belum akan ada arus mengalir pada kumparan jangkarnya, pada kumparan medannya. Sehingga medan magnet yang dihasilkan menjadi nol atau kecil sekali, berarti ada tapi kecil sekali. Oleh karena itu, GGL yang dibangkitkannya pun menjadi kecil. Namun ketika sudah ada beban, maka akan ada arus yang mengalir dari kumparan jangkar menuju ke kumparan medan dan akhirnya menuju ke beban, mengakibatkan arus naik pada kumparan medan sehingga flux yang dihasilkan oleh kumparan medannya pun menjadi meningkat. Di mana nanti kalau bebannya meningkat, arus yang mengalir pada kumparan medan juga meningkat pula. Sehingga flux-nya meningkat, GGL yang dihasilkannya pun menjadi semakin besar. Dalam hal ini bisa dibuat hubungan antara GGL dengan daya keluarannya. Nah, dalam hal tidak adanya percabangan, maka kuat arus dari kumparan jangkar akan sama dengan kuat arus yang mengalir pada kumparan medan dan akan sama dengan kuat arus yang mengalir ke konsumen pada bebannya. Nah, tetapi dalam hal tegangan yang dibangkitkan oleh generator nanti, EG nanti, maka selain akan menyebabkan losses, berkurangnya tegangan karena losses pada kumparan jangkar, juga ada losses pada kumparan medan. Sehingga lossesnya nanti selain IARA ada ISRS, tetapi karena IA dan IS sama, maka bisa diganti menjadi IA kali RS. Atau kalau difaktorkan jadilah IA kali RA plus RS. Jadi di sini menyebabkan timbulnya losses yang lebih banyak. Ya, losses tembaga ya, karena terjadinya pada kumparan tembaga. Dalam hal daya keluarannya tetap sama, akan sama dengan tegangan terminal dikalikan dengan IA-nya. Nah, dari gambaran ini nanti kalau bagaimana ketika beban, ada kenaikan beban, maka bisa digambarkan pengaruh beban, arus beban terhadap tegangan yang dibangkitkan. Nah, dalam keadaan ketika tidak ada beban, maka arus yang mengalir pada kumparan jangkar nol. Tetapi ternyata tegangan yang dibangkitkan pada generator yang kemudian diteruskan ke terminalnya tidak nol. Hal ini dimungkinkan karena apa? Pada saat tidak ada arus mengalir pada kumparan medan, tapi kutub medannya masih menyisakan adanya medan magnet yang dikenal dengan nama flux residu, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh inti kutubnya. Jadi bukan berasal dari kumparannya, tapi berasal dari inti kutubnya, yang karena pernah bersifat magnet, maka sifat kemagnetannya tidak habis sama sekali, walaupun tidak ada arus yang mengalir pada kumparan medannya. Kan itu pada saat arus dari beban masih nol karena belum ada pengguna, akan ada tegangan minimum yang kemudian ketika bebannya bertambah, maka akan mengakibatkan arus mengalir pada kumparan medannya bertambah, sehingga GGL yang dibangkitkan akan bertambah, akibatnya tegangan terminalnya juga akan naik sampai pada mencapai titik puncaknya, yaitu pada saat kondisi beban penuh. Yang apabila arusnya meningkat lagi, bebannya bertambah sehingga arusnya meningkat, maka justru akan mengakibatkan terjadinya tegangan terminal yang makin kecil. Nah, atau GGL yang dibangkitkan oleh jangkarnya menurun, sehingga berdampak kepada tegangan terminalnya juga menurun. Kondisi ini adalah kondisi di mana sudah mencapai saturasi, mencapai kondisi jenuh, yaitu ketika arus sudah terlampau besar
Sehingga ketika arus itu diperbesar lagi, panas yang ditimbulkan oleh arus karena losis tembaga mengakibatkan panas itu berpengaruh kepada besarnya kuat medan. Bahkan kalau panasnya meningkat terus, kuat medannya bisa 0. Karena salah satu yang bisa membuat berkurangnya medan magnet itu adalah karena adanya pemanasan. Ini gambaran dari karakteristiknya generator tipe seri yang pada beban minimum tegangannya masih minimum, tapi kemudian mengalami peningkatan sampai mencapai kondisi puncak, yang untuk kemudian akan terjadi penurunan karena terjadi kondisi panas atau saturasi pada kutub medannya. Jenis yang kedua, generator berpenguatan sendiri adalah jenis generator Sun, yaitu apabila kumparan medan dan kumparan jangkarnya terangkai secara paralel. Karena itu dalam kondisi tanpa beban, ketika generator itu sudah diputar oleh turbin, maka sudah akan timbul tegangan yang cukup besar. Sehingga tegangan terminalnya pun cukup besar, disebabkan karena generator atau jangkarnya sudah membentuk rangkaian tertutup dengan kumparan medan. Karena itu, ketika turbin berputar memutar jangkar, maka dari jangkar sudah akan mengalir arus IA yang keseluruhannya akan menuju ke kumparan medan Sun. Karena itu, flux yang dihasilkan oleh kumparan medan Sun sudah cukup besar, sehingga GGL yang dibangkitkannya pun menjadi besar. Namun ketika kemudian ada beban, maka selain arus itu menuju ke kumparan medan, maka arus dari jangkar juga akan menuju ke beban. Yang dalam hal ini, besarnya GGL yang dibangkitkan oleh jangkar nanti hanya akan menjadi tegangan pada terminalnya dan losis pada kumparan jangkar dan kumparan pada sikat. Karena nanti antara EG ke terminal itu tidak melalui kumparan medan Sun, sehingga tidak ada hubungan antara EG dengan losis pada kumparan jangkar, kumparan medan. Besarnya IA karena terbagi menjadi ISAN dan I, maka IA sama dengan ISAN plus I. Yang dalam hal ini besar kecilnya ISAN bergantung kepada tegangan terminal dan kumparan medan Sun, sehingga cenderung selalu tetap kalau VT-nya tetap, kecuali VT-nya berubah menurun, maka ISAN-nya juga menurun. Nah, daya keluarannya adalah VT tegangan terminal dikali dengan I. Dalam hal terjadi perubahan besarnya beban sehingga arus ke beban bertambah, maka kalau digambarkan hubungan antara arus beban dengan tegangan terminalnya adalah bahwa pada saat awal tegangan terminalnya akan cukup besar karena losisnya pada kumparan jangkar kecil. Maka akan terjadi tegangan yang dinamakan tegangan tanpa beban, VNL, tegangan tanpa beban. Namun dengan meningkatnya arus beban, maka akan mengakibatkan meningkatnya losis pada kumparan jangkar, mengakibatkan dengan tegangan yang dibangkitkan jangkar tetap, tapi losis pada kumparan jangkarnya meningkat, maka tegangan terminalnya akan menjadi semakin kecil sampai pada satu kondisi dengan beban penuh, beban puncak. Yang pada saat beban 0 tanpa beban tadi tegangannya sebesar VNL, not loaded, belum terbebani, maka pada saat beban penuh tegangannya menjadi VFL. Jadi ada penurunan tegangan, ya mungkin kisarannya antara 10-15%. Tegangan mengalami penurunan antara kondisi beban tanpa beban dengan kondisi beban penuh. Nah, dari perubahan tegangan dibangkitkan oleh jangkar ini mengalami perubahan antara tanpa beban dengan penuh, maka ada sebuah parameter yang dinamakan dengan nama
regulasi tegangan, yaitu sebuah parameter yang diperoleh dari membandingkan antara selisih tegangan pada saat tegangan tanpa beban dengan beban penuh, selisihnya dibagi dengan tegangan pada saat beban penuh. Nah, tentunya dari perbandingan ini, maka sebuah generator itu akan dikategorikan sebagai generator yang baik ketika selisih atau penurunan tegangannya tidak terlalu besar. Bahkan kalau bisa tegangan tanpa beban dengan tegangan beban penuh ini sama, tidak ada penurunan, ya, sehingga 0. Dan itu regulasi sebesar 0% atau mendekati 0% menunjukkan bahwa generator itu adalah generator yang kategori baik, ya, karena lossesnya kecil, sehingga regulasi tegangannya menjadi kecil. Itulah tipe generator SAN. Kemudian generator yang ketiga, dari dua generator yang sudah ada, seri dan SAN tadi, ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, supaya kelebihan dari masing-masing tadi yang muncul, sedangkan kekurangannya tidak muncul, maka dibuatlah generator dengan kumparan medannya merupakan gabungan antara kumparan medan seri dan kumparan medan SAN. Karena digabungkan maka namanya menjadi generator kompon. Yang dalam hal bagaimana membuat hubungan antara kumparan medan SAN dan kumparan medan seri ke terminal generatornya, maka dikenal adanya generator kompon panjang dan kompon pendek. Generator kompon panjang adalah sebuah generator yang kumparan medan seri terangkai seri dengan kumparan jangkar, baru kemudian diparalelkan dengan kumparan medan SAN. Baru dari rangkaian itu dihubungkan ke terminalnya generator. Nah, karena itu dalam kondisi tanpa beban sudah ada arus yang mengalir dari generator itu menuju ke kumparan medan. Karena sudah ada rangkaian tertutupnya. Nah, jadi kumparan medan SAN sudah menghasilkan flux yang besar, demikian pula kumparan medan seri juga sudah menghasilkan flux yang besar karena sudah dialiri oleh arus listrik. Dengan adanya beban, maka nanti arus dari kumparan jangkar sebagian akan dialirkan menuju ke beban, sehingga arus yang mengalir dari jangkar terbagi menjadi I-SAN dan I-beban. Dengan I-SAN yang selalu konstan kalau VT-nya konstan. Kalau tegangan keluarannya dibuat konstan, maka besarnya I-SAN akan selalu konstan. Karena itu kenaikan I akan mengakibatkan kenaikan IA tanpa mengubah I-SAN. Hubungan antara IG dengan tegangan terminalnya, karena nanti ada losses yang dilalui oleh IA di kumparan medan seri, maka lossesnya akan mengakibatkan terjadinya penurunan tegangan dari tegangan dibangkitkan jangkar ke tegangan terminalnya. Nah, dalam hal daya keluarannya adalah VT dikali I. Ingat, ini hanya VT dikali I, jadi tidak sama dengan VT dikali IA. Karena IA lebih besar daripada I. Nah, jenis yang kedua, kalau hubungan antara kumparan medan SAN dan kumparan medan seri dihubungkan dengan diparalelkan dulu kumparan medan SAN-nya, baru kemudian diparalelkan dengan kumparan jangkar, baru kemudian dihubungkan ke kumparan medan seri. Karena itu ketika belum ada beban, maka arus hanya akan mengalir ke kumparan medan SAN, tidak ada yang mengalir ke kumparan medan seri. Berarti flux yang dihasilkan hanya berasal dari kumparan medan SAN. Karena itu fluxnya menjadi lebih kecil ya, dibandingkan kalau
pada tipe kompon panjang di mana fluk pada saat awal tanpa beban berasal dari kumparan medan Sun dan kumparan medan seri. Ketika sudah ada beban, barulah sudah ada fluk yang mengalir pada kumparan medan seri, di mana arus pada kumparan medan seri sama dengan arus yang mengalir pada beban. Sehingga nanti kenaikan beban akan mengakibatkan kenaikan arus mengalir pada kumparan medan seri. Nah, besaran IA sama dengan I Sun plus I, antara kompon panjang kompon pendek tidak berbeda. Bedanya kalau pada kompon pendek IS-nya yang sama dengan I. Tapi kalau pada kompon panjang tadi IS sama dengan IA. Tetapi dalam hal I Sun, maka besarnya I Sun bisa mengalami perubahan. Sebab besarnya I Sun nanti bergantung kepada VT yang dikurangi oleh tegangan pada kumparan medan serinya. Sehingga kalau IS-nya meningkat, otomatis I Sun-nya menurun. Fluk yang dihasilkan akan makin kecil ketika bebannya meningkat. Fluk pada kumparan medan Sun berkurang, fluk pada kumparan medan seri bertambah ketika bebannya makin besar. Hubungan antara IG dengan VT-nya, lossesnya ada losses pada kumparan jangkar dan losses pada kumparan medan seri, cuma arus yang mengalir antara kumparan jangkar dan kumparan seri tidak sama. Dari dua tipe kompon panjang dan kompon pendek itu, maka dimungkinkan nanti terjadinya perubahan tegangan pada tipe ini dengan berubahnya beban yang bisa tergambarkan di mana tegangannya naik. Dan itu tipe generator komponnya dinamakan kompon over. Artinya bahwa tegangan terminalnya menjadi semakin besar, dan ini bisa jadi karena GGL yang dibangkitkan besar. GGL dibangkitkan besar karena fluk total yang dihasilkan oleh kumparan medan Sun dan kumparan medan seri makin besar. Tapi bisa juga terjadi yang sebaliknya, karena fluknya menurun, maka GGL-nya juga mengalami penurunan. Yang tipe generatornya dinamakan generator kompon under. Nah, di antara keduanya, maka dimungkinkan pada saat tanpa beban dengan beban penuh tidak terjadi perubahan tegangan pada terminalnya, yaitu pada beban 0 dan pada beban puncak tegangannya sama, yang dikenal dengan nama flat. 3 tipe kompon generator kompon ini adalah kalau arah medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan Sun dan kumparan serinya searah, saling menguatkan, yang dikenal dengan istilah generator kumulatif. Tapi kalau fluknya berlawanan arah, maka terjadilah tipe generator yang dinamakan dengan generator kompon diferensial, di mana peningkatan fluk pada kumparan seri tidak diikuti oleh mengakibatkan penurunan fluk total, karena kumparan medan seri dan kumparan medan Sun-nya nanti fluknya saling berlawanan. Sehingga justru makin besar salah satunya, karena saling berlawanan dikurangkan, fluknya menjadi makin kecil, bahkan bisa cepat menjadi 0. Ini contoh soal untuk nanti dikerjakan sebagai tugasnya. Untuk soal ini ada contoh soalnya tadi. Nah, ini penyelesaiannya. Ditanya IG-nya berapa, maka yang harus cari adalah I Sun berapa. Kalau ini tipenya komponnya adalah kompon panjang, maka akan dihasilkan IG sebesar 2019. Dari berbagai macam mekanisme tadi, maka ada beberapa yang menyebabkan peristiwa yang menyebabkan losses. Nah,
Di mana dengan adanya losses tadi mengakibatkan tidak mungkin semua energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Karena itu efisiensi dari sebuah generator yang diperoleh dari membandingkan antara daya keluaran dan daya masukan, berarti membandingkan antara daya listrik sebagai keluaran dan daya mekanik sebagai masukannya, daya masukannya tidak mungkin 100%. Karena adanya losses atau rugi-rugi daya. Sebagian dari energi mekanik akan hilang menjadi losses. Sehingga daya listriknya menjadi lebih kecil. Karena itu dapat dirumuskan bahwa efisiensi adalah membandingkan antara daya listrik dengan daya listrik plus rugi-rugi daya. Dalam hal ini, daya listriknya dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran. Karena ada alat ukur daya listriknya, tapi untuk daya mekaniknya tidak bisa dilakukan pengukuran secara langsung, namun bisa dicari dari berapa daya listrik yang dibangkitkan dan losses, ya, potensi lossesnya. Nah, dalam persamaan yang lain, maka bisa dirumuskan bahwa efisiensi sama dengan daya listrik per daya listrik, berarti sama dengan 1. Ya. Kemudian dikurangi oleh daya listrik per rugi daya per daya listrik atau dikurangi oleh lossesnya, persen lossesnya. Apa losses yang bisa timbul pada generator? Ada beberapa losses. Di antaranya adalah losses yang timbul karena konstruksi, yaitu gesekan antara bagian yang berputar dengan bagian yang tidak berputar. Misalnya antara bantalan ya, dengan poros, antara stator dengan antara sikat dengan komutator, dan juga losses karena timbulnya angin. Sebagian dari energi mekanik itu hilang menjadi angin karena udara di sekitar rotor akan bergerak, maka terjadilah losses. Besarnya losses ini biasanya diperkirakan punya nilai tertentu. Losses yang kedua karena arus pusar yang terjadi pada inti jangkar dan inti kutub yang disebabkan oleh digunakannya bahan ferromagnetik untuk menguatkan medan magnet, tapi dampaknya adalah timbul arus pusar yang terjadinya di dalam inti, yaitu inti jangkar dan inti kutub. Losses yang ketiga dinamakan losses tembaga yang terjadi pada setiap kumparan yang terbuat dari tembaga. Dalam hal ini ada beberapa kumparan yang terbuat dari tembaga, yaitu kumparan jangkar, kumparan medan shunt, kumparan medan seri, dan juga komutator terbuat dari tembaga yang kemudian ditempeli oleh sikat sehingga terjadi losses. Karena itu untuk losses yang nomor 3 ini berbeda dengan losses nomor 1 dan nomor 2 yang biasanya sudah langsung diketahui nilainya, tapi losses yang nomor 3 ini harus dihitung berdasarkan arus yang mengalir pada setiap bagian. Kalau losses jangkar ya IA-nya berapa, RA-nya berapa. Losses kumparan medan seri berapa besar IS yang mengalir kali RS, ya IS kuadrat RS, demikian pula pada shunt. Sedangkan pada sikat delta VSI dikali IA. Khusus untuk delta VSI ini hati-hati, seringkali nanti yang diketahui adalah losses tegangan pada satu sikat atau pada seluruh sikat. Jadi misalnya sikatnya 2, kalau losses tegangan tiap sikatnya 1 volt, berarti losses tegangan sikatnya totalnya menjadi 2 volt. Tapi kalau dinyatakan losses total sikat 1 volt, ya berarti sudah tidak lagi perlu dikalikan 2 berdasarkan jumlah sikat. Losses yang keempat adalah losses yang disebabkan oleh terjadinya hubung singkat atau distorsi flux yang dinamakan dengan rugi daya sasar. Dan untuk losses yang keempat ini juga harus dihitung. Besarnya didasarkan atas prosentase dari beban. Jadi misalnya
losis beban sasarnya 1% dari beban. Kalau bebannya naik, ya losisnya naik. Kalau bebannya menurun, ya losisnya menurun. Karena besarnya losis tidak tetap, tapi hanya berapa persen dari beban keluarannya generator. Sehingga yang nomor 3 harus dihitung, yang nomor 4 juga harus dihitung. Kan itu kalau di jumlah setidak-tidaknya ada 7 losis. 1 losis rotasi, 2 losis inti, 3, 4, 5, 6 losis dari tembaga karena ada 4 perhitungan, dan yang ke-7 adalah losis beban sasar. Dari losis-losis inilah kalau ditotal nanti akan menentukan berapa besar efisiensi dari generator. Ini contoh soalnya untuk dikerjakan sebagai tugasnya. Demikian pembahasan materi bab yang kedua tentang generator yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Sekian pembelajaran pagi atau siang hari ini. Jangan lupa subscribe untuk agar ketika ada materi baru bisa langsung mendapatkan pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.